Oke, kembali lagi dengan kami di interview yang berbeda. Kali ini kita udah kedatangan dua tamu yang baru lagi nih guys, di tempat yang baru juga ya. Ya benar-benar kedatangan tamu baru, narasumber yang baru, topik yang baru, dan juga suasana yang baru ya Mi. Jadi kira-kira topik apa sih yang akan kita bahas Mi di sini? Kan tadi kita udah bahas narkoba nih, bagaimana caranya narkoba itu bekerja, bahayanya narkoba itu buat kita itu apa. Terus sekarang kita bahas apa nih kira-kira? Nah, untuk kali ini topik kita itu adalah HIV atau AIDS. Yang pastinya saling berhubungan nih dengan topik yang sebelumnya, yaitu tentang narkoba. Oh benar banget ya. Gimana nih kalau kita langsung aja masuk ke topiknya dan teman-teman nih nggak kepo nih, apalagi siapa tahu kan teman-teman nih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dari pertanyaan itu bisa dijawab nih sama kakak-kakaknya yang berdua. Jadi gimana kalau kita mulai langsung percakapannya? Boleh. Gimana sih belum itu aku mau nanya kabar nih buat kakaknya, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik banget. Kalau aku di sekolah aman aja. Cuman sekarang lagi banyak tugas soalnya udah mulai PKT. Kalau aku sih lancar-lancar jaya ya. Kesehatan pun aman banget. Bener-bener. Apalagi sekarang juga musim orang sakit ya teman-teman. Iya, bener Jadi, banget. kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik. Oke, jadi aku mau tahu apa itu HIV sama AIDS juga kak? Aku bakal mulai dari sini ya. Jadi HIV atau AIDS, aku akan mulai dari sini. HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu adalah virus yang menyebabkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang dimana virus ini tuh menyerang dan menghancurkan sel kekebalan tubuh manusia. Terus habis itu dia menyerang sel darah putih atau CD4, terus sehingga tubuh itu tidak mampu melawan infeksi tersebut. Kalau saya sih AIDS ini merupakan kumpulan dari beberapa gangguan kesehatan ya yang disebabkan oleh sangat lemahnya sistem kekebalan tubuh. Nah, hal ini bisa terjadi berawal dari Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah suatu virus patogen yang dapat menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Oke, gitu ya teman-teman. Iya. Oke, tadi kita udah bahas pengertian atau definisi nih teman-teman. Sekarang kita mau tanya ke kakak-kakaknya tentang seputar fakta yang kakak tahu nih tentang HIV atau AIDS. Itu apa aja sih? Mungkin saya duluan ya. Kalau HIV ini dari dapat menginfeksi dan merusak sel CD4 yang memiliki peran penting dalam sistem imunitas tubuh seseorang. Apabila tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut, HIV ini dapat mencapai stadium terakhir yang menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya, terus habis itu sebenarnya HIV sama AIDS itu sebenarnya hanya beda terletak pada di konteksnya saja. Kalau HIV itu adalah virus yang menyebabkan melemahnya sistem imunitas tubuh, sedangkan kalau AIDS itu adalah kondisi gangguan kesehatan yang diakibatkan dari melemahnya sistem imunitas tubuh tersebut. Gitu. Wah, ternyata HIV sama AIDS ini nggak jauh berbeda bahayanya dengan narkoba ya Mason ya. Betul-betul. Oke, menurut kakaknya ini apa sih benar-benar yang membuat HIV sama AIDS ini menjadi penyakit yang tidak kalah membahayakan dari narkoba? Oke, aku bakal jelasin ya. Jadi HIV itu dia sangat bahaya, sama dengan HIV/AIDS itu sama dengan bahayanya dengan narkoba, karena dua-duanya itu perlu dihindari. Yang pertama karena HIV itu sendiri tadi menghancurkan sel CD4 atau CD4, sehingga dia tuh melemahkan sel kekebalan tubuh manusia terhadap penyakit yang ada seperti tuberkulosis, infeksi jamur, infeksi bakteri tingkat berat, dan beberapa jenis kanker yang berbahaya. Selain itu juga HIV atau AIDS itu tidak dapat diobati, makanya itu bisa menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan disertai dengan diare, terus kelemahan kronis dan juga demam. HIV/AIDS juga itu dapat menyebabkan gejala neurologis yang dimana seperti kebingungan, terus orang jadi pelupa, depresi, kecemasan, dan juga kesulitan untuk berjalan. Wow, ternyata seberbahaya itu ya. Iya, Itu teman-teman, ternyata HIV sama AIDS itu berbahayanya juga sama dengan narkoba. Jadi apalagi di HIV sama AIDS itu bisa melemahkan sel kekebalan tubuh manusia ya kak ya. Bisa jadi sulit banget. Kalau gitu berarti HIV atau AIDS ini mudah menular juga nggak sih karena dia? Iya, benar banget. Jadi HIV atau AIDS itu mudah banget menular. Jadi gimana tuh cara penularannya tuh, Kak? Kalau cara penularannya dari pertama ini dengan cara hubungan seksual tanpa pengaman.
Nah, maka dari itu apa nih, kayak dia tuh berbahaya, kayak berbahaya banget gitu loh. Karena dalam pergaulan bebas kan ada kayak seksual bebas terjadi gitu. Terus yang kedua ini dari penggunaan jarum. Nah, dari kalau penggunaan jarum yang saling tidak steril atau kayak saling sharing-sharing gitulah. Itu kan dia kan kayak biasanya digunakan saat ada narkoba. Nah, karena biasanya penggunaan suntik dalam bergantian, jadi jadinya kayak sisa darah yang pengidapnya HIV atau AIDS ini dapat menular ke tubuh orang lain gitu. Yang jarum suntiknya. Iya, dengan Pak, tapi itu ada cara pencegahannya nggak sih Kak sejujurnya? Ya, sebenarnya tuh cara mencegah HIV/AIDS itu ada, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Yang dimana bagaimana cara kita harus menjaga diri kita sendiri dari kehidupan yang bebas, seksual bebas yang tadi sudah dibilang sama Kanata. Tapi ada beberapa cara. Yang pertama tadi itu seperti yang tadi bilang bahwa hindari atau jauhi seks bebas, apalagi untuk remaja, di usia remaja dan anak di bawah umur itu sangat tidak boleh. Dan juga karena itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain, bukan hanya HIV/AIDS, bisa penyakit kutil, kelamin, herpes, dan yang paling berbahaya itu HIV/AIDS. Terus seks bebas itu terjadi memang banyak di kalangan remaja karena ya itu adalah masalah sosial yang sedang mengglobal saat ini. Dimana para ahli juga tuh menganggap bahwa dorongan-dorongan seks manusia itu adalah warisan biologis. Namun menganggap demikian beberapa di antara remaja itu menyalahgunakan dorongan seks itu tuh dengan seks bebas, yang dimana harus itu tidak boleh. Makanya seks bebas ini rentan terhadap infeksi HIV. Terus habis itu dengan tidak mengonsumsi narkoba. Jadi HIV ini masih berhubungan dengan narkoba yang sudah dijelaskan oleh Kanata tadi. Jadi tidak mengonsumsi narkoba, khususnya narkoba suntik. Karena jika satu suntik dipakai secara bersama-sama dan di antara pemakai ternyata ada yang terinfeksi HIV, jarum suntik tersebut itu bisa menjadi media penularan bagi orang-orang di sekitarnya untuk penularan virus HIV. Terus habis itu dengan tidak membuat tato, karena ternyata dengan kita membuat tato, jarum tato atau pisau cukur itu merupakan alat yang bisa terpapar langsung dengan darah orang yang terinfeksi HIV. Karena kan kita nggak tahu sih, orang kan nggak pernah kasih tahu kalau misalnya bibir saya ini lagi sakit HIV, terus dia pergi nato, dia kan nggak pernah kasih tahu kan. Jadi bisa jadi orang-orang yang datang nato tuh salah satunya di antara mereka ada yang terkena HIV/AIDS tapi nggak pernah bilang. Terus habis itu menjauhi penyimpangan seksual, yang dimana pertambahan jumlah LGBT di Indonesia itu terus mengalami peningkatan selama dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2012, di mana meningkat 37%, yang juga diikuti dengan peningkatan akses internet, pornografi, dan juga narkoba. Makanya selain faktor biologis dan juga pengaruh lingkungan di sekitar terdekat, terutama keluarga, teman bermain, kekerasan seks, konten pornografi, dan juga narkoba disinyalir tuh kuat memicu praktik LGBT yang sudah saya bilang tadi. Makanya LGBT sekarang tuh lagi meningkat. Terus habis itu apalagi remaja tuh memiliki sifat yang pengen tahu kan. Nah, itu makanya dia pengen berani berbuat juga karena pengen tahu tuh gimana. Jadi akhirnya karena kurang memikirkan, akhirnya berakhir seperti itu. Terus habis itu selain itu juga apa tuh lagi Kak? Keluarga juga ini mempunyai peran penting dalam memerangi dan mencegah HIV atau AIDS. Salah satunya yaitu melalui pendidikan seks atau untuk remaja. Mengajarkan masalah seks pada anak-anak memang tidaklah mudah. Tetapi jika salah paham, bisa-bisa anak mata-mata takut. Bukannya mengerti, bahkan salah mengerti. Pendidikan seks lebih terfokus bagaimana mereka mengenal dirinya, mempunyai konsep diri yang positif, dan mengajarkan mereka saat memasuki pubertas, seperti berubahnya bentuk tubuh dan organ vital. Nah, misalnya ini, kalau menstruasi pada anak-anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Jika sang anak mendapat pendidikan seks yang baik dan benar dari orang tua, bukan tidak mungkin seks bebas di kalangan remaja bisa diatasi dan kita penderita HIV atau AIDS bisa dikurangi. Selain pendidikan seks juga, kayak jadi dapat diimbangi dengan pendidikan atau bimbingan kayak pergaulan yang baik gitu lah. Itu sih. Ternyata emang berpengaruh itu ya, sepertinya keluarga, pertemanan, lingkungan yang positif itu benar-benar kayaknya akar dari semuanya ya. Bahkan bentuk seseorang, bagaimana kita menjadi seseorang itu dari lingkungan kita di sekitar kita. Gitu guys. Jadi kalau ada teman-teman kalian atau keluarga kalian yang mungkin
mengidap nih atau amit-amit ya mengidap HIV atau AIDS nih, jangan dikucilkan. Ya. Justru mereka yang membutuhkan semangat dari kita. Yes, itu benar banget. Nah, mungkin ini kita udah benar-benar menjawab semua pertanyaan teman-teman ya kayaknya Iya. nih, dari bagaimana cara penyebarannya HIV itu. Ternyata HIV itu kan, kata orang kan HIV itu kan gak bisa dicegah ya. Iya, Iya. benar Mbak. Karena memang benar HIV itu tidak ada obatnya, tapi Iya. kita bisa mencegah HIV. Iya, Iya, betul, itu betul. benar. Nah, kita juga udah tahu semuanya dan mungkin teman-teman juga udah dijawab di pertanyaan-pertanyaannya. Jadi sekian dulu dari kita dengan kakak-kakak yang kece Iya. dan keren Banget, ini. guys. keren. Oke, sekian dari kita berdua. Terima kasih. Terima kasih.